Orang apabila diceritakan cerita Nabi Muhammad kepada umatnya, ummatun wahum yabqa, mereka menangis, maka malaikat yang menyaksikan akan mengucapkan rahmat kepada mereka. Geik malaikat mengadu ba Allah, ya Allah, long sedih tak taat malamnya kejeut. Ada umat Muhammad yang mendengar ceritanya Muhammad, mereka menangis karena rindu kepada Muhammad. Berikan rahmat kepadanya ya Rabb. Nabi sederhana, Nabi tidak mau. Bahkan ada yang menawarkan kasur-kasur yang indah, tempat-tempat yang indah. Nabi lebih nyaman tidur di atas tempat yang sederhana. Tengok pada kasur busa, spring bed. Nah yang ada semen nyampi keramik. Ini beralaskan tanah. Nabi Muhammad saat solat kamarnya hanya seukuran sajadah, hadap kiblat. Seperti inilah kamarnya, 3 keramik. Kenapa? Karena pernah dapat dalam sebuah cerita yang dari riwayatnya Aisyah, Nabi Muhammad saat solat malam beliau harus menggeserkan kaki Aisyah. Kenapa? Supaya bisa sujud. Berarti Nabi tidur ke kiblat bersama istrinya. Kaki istrinya pasti kan lurus. Berarti kamarnya panjang seperti ini hadap kiblat. Lebar, yang pendek lebar. Jadi saat Nabi solat harus digeserkan kaki Aisyah. Sangat sederhana kehidupan Nabi. Rumah petak seperti ini dan terbuat dari tanah. Disinilah beliau menghabiskan waktu-waktu berbaring di tempat yang mulia ini. Jangan pernah dibayangkan Nabi itu berada dalam AC. Jangan pernah dibayangkan Nabi itu punya kendaraan mewah, Avanza, Innova, Fortune. Nabi 23 tahun beliau membawa ajaran Islam. Tempat tidurnya anyaman yang terbuat dari pelepah kurma, dan beliau sangat nyaman, tidak ada duanya. Teko, ini mangkok Nabi ini yang terbuat dari besi ya, atau tanah liat. Seperti ini tempat minum Nabi. Kita mau minum kayak ini. Raja Chea saat dibawakan tempat minum Nabi ini menangis, tidak bisa berdiri saking rindunya kepada Nabi. Apa yang beliau bayangkan? Mulut termulia dalam kehidupan manusia pernah menempel di tempat minum ini, meminum air. Tanya bacut, na bekasan iya jib lima ada. Bekasan iya gijib li ayah ada. Ayah katuha, mak katuha. Gijib iya, nyanta arah anda tem jib. Nabi Muhammad dengan kesederhanaan beliau minum seperti ini. Tidak ada kemewahan hidup Nabi. Namun kenapa kita tidak tertarik ataupun tidak merasa sedih saat disebutkan nama Nabi Muhammad? Karena kita membayangkan beliau seolah-olah hidup dalam ruang ber-AC. Nabi Muhammad elegan. Nabi Muhammad bajunya keren. Nabi Muhammad terompahnya bagus. Nabi Muhammad serba loyak, serba bagus, serba perfect kehidupannya. Itu bayangan yang jauh panggang dari api. Kalau kita lihat kehidupan Nabi, tidak ada apa-apanya dengan pakaian yang kita pakai malam ini. Nah, ini contoh. Ada juga kalau kita pergi ke sekolah bawa air pakai apa? Kansa pergi sekolah bawa air pakai apa? Pakai botol kan? Apa my botol lah? My botol ada. Nabi dulu saat berperang, pergi berniaga dan kemanapun beliau pergi, bawa air dalam kulit yang terbuat dari, dalam sebuah wadah yang terbuat dari kulit onta. Dari kulit onta. Dari kulit onta. Apa ini? Sendal Nabi. Dari pertama lahir, dari pertama besar beliau sampai meninggal dunia, ini sendalnya. Seperti sendalnya Wiro Sableng ya.
Ada sebagian peci yang, coba lihat peci Anahla yang dulu, coba Rafasha, coba lihat atasnya. Itu tanda, itu lambang sendal Nabi. Atasnya. Itu Abi yang buat dulu. Atasnya lambang sendal terompah sendal Nabi kayak gitu. Seperti ini sendalnya Nabi. Ini dijahit sendiri, saat rusak diperbaiki sendiri. Anas bin Malik, beliau datang untuk berguru kepada Nabi, ditinggalkan di rumahnya Nabi, tapi tidak pernah mendapati Nabi ingin dibantu. Beliau sangat sederhana. Relah baja ecok gero, relah silok pegak gero. Apapun yang bisa dikerjakan sendiri, beliau tidak meminta bantu pada yang lain. Ini sendal Nabi. Kita sendal sebulan 5 pasang atau 6 pasang. Di rumah kadangkala ada rak khusus sepatu. Pergi ke pasar ini pakai. Nabi Muhammad satu sendal seumur hidup. Terompah sendal Nabi. Ini seperti yang disampaikan tadi. 2 bulan dalam kandungan meninggal ayah anda tercinta saat beliau berniaga ke Syam. 6 tahun meninggal ibunda tercinta saat kembali dari ziarah ke makam ayahanda di kota Abwa. Kota Abwa itu dekat dari beberapa jauh, maksudnya lebih dekat ke kota Syam, dibandingkan ke Mekah. Setiba di sana sakit Siti Aminah dan menghembuskan nafas terakhir di sana. Coba bayangkan, Nabi Muhammad rindu dengan ayah umur 6 tahun. Beliau menanyakan kepada ibundanya, "Mak, di mana ayah?" Rindu, walaupun ayah tidak ada jasadnya, tidak bisa saya lihat, saya ingin berkunjung ke makamnya. Datang ke sana, tapi Allah timpakan uji Nabi dengan musibah, dengan meninggal ibunda tercinta Aminah, dan dimakamkan di sana, tidak mungkin dibawa pulang. Saat itu diambil Nabi oleh Suwaibah, dibawa pulang ke rumah oleh Ummul Aiman, dibawa pulang ke rumah. Yang selanjutnya, siapa yang asuh Nabi dari umur 6 tahun sampai 8 tahun? Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib merupakan kepala suku Quraisy. Nabi Muhammad merupakan suku Quraisy dari Bani Hashim. Nah, Bani Baydah, banyak Bani. Tapi Nabi Muhammad dari garis keturunan Bani Hashim. Kepala sukunya adalah Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib adalah pribadi yang sangat disegani, sangat dihormati oleh siapapun. Singkat cerita, dari 8 tahun saat meninggal kakeknya, Nabi Muhammad tinggal dengan pamannya, yaitu Abu Talib itu menjadi kepala suku, pengganti daripada Abdul Muttalib. Dengan adanya kepala suku, Nabi Muhammad tidak bisa diganggu. Siapa nama istrinya Abu Talib? Atiyah, Atikah. Siapa nama istri Abu Talib? Atikah. Nabi Muhammad hidup bersama Abu Talib. Anak Abu Talib adalah Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali. Sudah. Dalam proses hidup Nabi, beliau sangat luar biasa, sampai istrinya Abu Talib sangat sayang kepada Nabi karena akhlaknya, karena etikanya, karena karakternya, karena sifatnya, semua lengkap. Tetapi semasa hidup bersama Abu Talib, Nabi Muhammad pulang, makanan sudah ada. Nabi Muhammad pergi, sudah disiapkan tempat tidurnya, di asuh Nabi layaknya seorang anak. Saat umur menjelang 25 tahun, jamun menyakatun 25 tahun yang katuha kajit menikah. Jadi saat itu Abu Talib berdialog. Apa disampaikan? Abu Talib dialog dengan Atikah. Wahai istri lun, Nyo Muhammad. Pada waktu itu Nyo Muhammad karap dewasa, kajit tamita cara untuk dapat kawin, untuk kita nikahkan. Kalau ingin dinikahkan Muhammad, apa belanjanya?
kan perlu persediaan. Waktu ada nak menikah apa tak perlu? Manyam, mahar, apalagi sanggup menafkahi. Yang intinya perlu dan tahu bagaimana mencari harta. Saat inilah timbul ide dari Atikah. Singkat cerita, aku dengar di Mekah ini ada seorang saudagar namanya Khadijah yang janda. Suaminya meninggal dunia. Jadi Khadijah sering memberikan modal kepada pemuda-pemuda, dan semua pemuda yang diberikan modal oleh Khadijah berhasil dan sukses. Laki modal untuk je pedang kedai kero, untuk lepas ke pedang kios kedro, je ke Mekah kedro. Dalam kondisi tersebut, Khadijah juga dialog di rumah setelah beliau dihadirkan mimpi oleh Allah Ta'ala. Gemelempo Khadijah sabuh malam terus cahaya lah rumah wayan. Terus bulan dalam rumah wayan. Terus bintang lah rumah wayan. Wadah terus ipetebit cahaya deh tempat lain. Wadahnya jaga Khadijah penasaran apa tabir mimpi tersebut. Wadahnya getanya tu bak paman ke. Siapa nama paman Khadijah? Warakah bin Naufal. Kemudian ketanya ke Warakah bin Naufal. Kebetulan Warakah bin Naufal merupakan takbir mimpi. Sidra urang yang careng pegah lumpo. Wadai ketanya yang Warakah bin Naufal, puada makna lumpo lung. Kagak cerita pun lumpo teruk rembulan dalam rumah, tiba-tiba peduh cahaya lain. Gejawab le Warakah bin Naufal, gata akan tamu kawin dengan sidro Nabi akhir zaman. Yang bercerita dalam kitab Injil, kitab-kitab sebelumnya. Ada yang pegah lagi kan kasenang Khadijah. Penasaran ke? Penasaran. Ada pegah. So calon ro ke Muna, atau so calon ro ke Moliza, awak gampung Nisam secontoh. Keturunan so ji kan ada yang lagi kan. Nak muso kan. Kiban kulit di, kiban baik cerita kalau lagi hi Furqan, kamu tiba. Nyage hi Hanif, ikan teu maculah. Ali cerita ke hi Habibi, kamu pulang peng. Hadi Siti Khadijah ketanyang tu, nyage autar ka ganteng tan. Siti Khadijah ketanyang tu, jadi kaji dari pat Nabi akhir zaman patah lahir ke? Mekah kepada Warakah bin Naufal. Makin penasaran lah. Mekahnya le suku puah. Suku Quraisy. Ada ke mana urina? Itu berjodoh dia. Ni ada calon satu buat permata contoh. Atau ke kanita je cit. Nah calon, yang pasti ada yang hotel kat mesti tawar rumah tu. Saat kita pulang jumpa sama ayah ne, jangan pacaran lagi ya, udah ada calon sama mama. Yang pasti ada yang ya. Yang laki-laki Aldi pasti tanya, "Mak, kayak mana Pertanyaan pertama apa? "Mak, kayak mana? Cantik enggak?" Putih enggak dia? Boneng enggak dia? Enggak, dia pakai cadar tiap hari. Pas dibuka 5 meter ke depan. Dah. Adi Siti, dah. Kembali ke topik. Siti Khadijah juga penasaran. Suku apa dia? Suku Quraisy. Suku Quraisy dari Bani mana? Ada Bani Muttalib, ada Bani Bayadha, Ini Bani Hashim. Ya. Kira-kira ganteng enggak orangnya? Gitu. Pastilah karena dia seorang nabi. Senang. Jadi sepulang dari sana Khadijah
sangat kegirangan beliau dihadirkan sebuah anugerah terbesar. Namun belum terwujud, masih mimpi. Tiba-tiba suatu ketika Atikah tadi istri siapa? Istri Abu Talib datang ke Khadijah untuk buat proposal, buat lamaran kerja buat Nabi Muhammad. Tiba ke sana, assalamualaikum. Tadi sudah disampaikan oleh Waraqah bin Naufal kepada Khadijah nama Nabi akhir zaman Muhammad. Jadi Khadijah sudah tahu nama Nabi yang akan menjadi suaminya adalah Muhammad. Tiba Atikah lamar kerja ke Khadijah. Buat siapa lamar kerja? Buat Nabi Muhammad. Ya Khadijah binti Khuwailid ya. Keponakanku sudah melampaui remaja, artinya sudah menanjak ke dewasa. Aku ingin dia mandiri supaya suatu waktu dia bisa kunikahkan nantinya, bisa mencari rezeki. Saat itu beliau sampaikan, keponakanku bernama Muhammad. Saat disebutkan Muhammad, apa yang terjadi terhadap Khadijah? Bukan hanya senyum. Beliau tidak bisa mengucapkan kalimat, tetapi terpana dan yang kepegah baju Atikah kepegah bangan dalam pikiran Siti Khadijah hanalihinan. Lampikiran Siti Khadijah nyo lumpolung yang gewujudkan, yang akan terwujud, yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal paman lun. Mungkin inilah salah satu cara dan pertemuan yang ditentukan oleh Tuhan. Pumput yang man le cerita, habis ke cerita li Atikah. Kabar long terima. Apa ni kan langsung terima. Maksud contoh, agak urun ron. Kalau ikat janji jadi kita sehidup semati ya. Apapun cerita Bang Irfan ya, apapun cerita Bang Akram, insya-Allah kita akan siap melangkah ke pelaminan. Bagaimanapun akan kita tempuh. Man tiba-tiba ada tahu kampung kata kuliah ka dajak beut kabeh mepuluh-puluh tahun terus rumah nek kah aku nak berkahwin. Kah yang tah calon mak tenang menteng tuk long me rumah. Hotel pekerja rumah ji. Hotel teruk gede. Cewek long jamun. Nyan putanya acting bacut. Hotel teruk ukur sok-sok hana turi. Ada katanya pujetnya latih jid dari jamun kaje. Nyoba abah kat jud menyanyian pilihan mama insya-Allah ya. Jadi keterima le Siti Khadijah. Gekun ba Atikah munya kurang lain lun bayar 20 dirham. Kan juga kan? Contoh. Ke Muhammad lun bayar 50 dirham. Pada persen beda. Kan 2 kali lipat. Tapi lebih daripada dua kali lipat kan 40. Ini 150%. Lebih ke bayar kepada Nabi Muhammad. Jadi kiban sistem perniagaan, gecok barang dari Khadijah, geme ke DU negeri Syam. Ya. Geme negeri Syam. Ni contoh menikah dengan Khadijah. Awalnya Nabi Muhammad menjadi karyawan ya, karyawan Siti Khadijah. Gekun nyo ke Muhammad jo kendaraan paling god. Ben ajo kuda-kuda jepi ande kan. Hanya bek motor mogok. Nyo jak rencana jak sembahyang subuh mesti jami. Tua-tua motor mendike. Kak, bek juk motor mogok minimal lah Fanzau warna hitam lah kan. Atau spin warna hitam. Kak, lia ke pegah menan. Ya, wate nyantu
puncak kesedihan Nabi. Kan puncak terwujud kesedihan Nabi. Wadai kepegah pun le Nabi le Atikah le paman tersayang dan Atikah istrinya paman Abu Talib pun nekun. Wahai ya Muhammad, anak kemelung yang paling lung sayang, gata karaya, gata karap dewasa, gata harus mandiri supaya watai hana lung le ente lepah tamita rezeki. Supaya watai hana lung le lepah tamudep gekun le Abu Talib. Watanya gepegah tu le Atikah dengan Abu Talib, hai anak mertuah ya Muhammad, kali lu minta tempat kerja ke gata, iaitu gata tamu niaga, tajak me barang dagangan dari sidro saudagar kaya yang bernama Khadijah. Nabi Muhammad adalah orang yang hana pernah membantah po yang gepegah le Abu Talib dengan Atikah. Menyanyan perintah Abwa, menyanyan perintah apa lun, menyanyan pemerintah ron paman, maka siap lun jalankan. Cina bayangkan Nabi dari Ubud hana pernah kerja berat. Nabi dari Ubud hana pernah gejaga sabe le Abu Talib. Bahkan Abu Talib pernah nekun wate dalam perjalanan Nabi ni agama getem bantu Nabi sampai teruk darah yang terakhir. Gejaga Nabi Muhammad lagi anak draw lebih mbak Saidina Ali. Tiba-tiba watenya Nabi Muhammad harus meniaga. Nah di antara tanya kagah glah le SMA, glah 2 SMA, glah 3 SMA. Urmoh di wala. Nah. Ada orang motor lo. Nyokan tanah hina. Tapi ingin kita sampaikan, Nabi Muhammad gejak umur 20 sampai 25, antara 20 sampai 25 tahun. Garap turut 25 tahun. Ho gejak dari Mekah unanggro Syam. Di mana negeri Syam? Siri, Aleppo, dekat dengan Mesir. Nabi gejak ke di. Ngampu gejak ngau unta? Kan ngai ler tu. Kan ngam motobus pelangi kan ngan unta muro lam lungkik gunung. Naya ke? Tanya mentam tu Buddha Buddha so Arshi wo kedih u glimadat tirok malamnya. Tajid. Ngan tapak. Atau Rifki wa sira kedih kampung. Ashraf kata you wow kampung tidak ngan dapat baik kanggo cak duanya cak lebuin tu upaya dua kata you wow tidak Nabi Muhammad kan payah dua keja kan etnisam bukan etnisam tapi sampai ke mana kurang lebih perjalanan beliau seperti kita dari sini berangkat ke Medan. Berbulan-bulan perjalanan Nabi di atas kuda dan unta. Watenya Nabi sempat nekun mak lung padro ne. Ayah lung padro ne. Nyo ne anu nuronyo. Lun ada jet menyonaron ne kiban susah udep anu ne. Gekun le Nabi. Nabi gekun, hai ayah, hai mak pat ne anu nuronyo karaya, suah minta rezeki kedua pakon, hana urung si ya udep, mutidra wapi. Siapa yang berkata? Nabi Muhammad. Seraya air matanya Nabi mengalir sedikit demi sedikit. Cin bayangkan dari hinau gekun. Tayo tinggal nah yang tinggal ngan paman. Tinggal ke dengan keluarga. Ke ngayah ke ngemak. Tayo dah merantau tinggal pak paman, gekun le paman. Hai. Kah kaji ke Mekat. Nyo kali aku minta tempat Mekat. Nyo tu ajak ke dia Medan tu. Kajak aju napu. Tayo pengalaman han ada. Musyekh Lim menteng ke cerita babi perjalanan yang gejak Malaysia, teklik kamu. Terus kudih suah gedu, suah gemo bau riang, suah gepegadah malai. Asai ke dengar suruh Aceh gemengadu pilihan antara udip dengan mati.
Nyanjak Nabi kalau tentang walam. Contoh ayah Nabi meninggal wate ke meniaga unanggro. Hanuh Nabi. Hanuh Nabi. Dengan mangap-mangap gudip tiba-tiba gekun le paman. God tujuan paman Nabi. Tapi untuk mendidik Nabi supaya mandiri. Menyana air menikah Nabi. Yujak ke nang Syam. Watenya tebit su Nabi. Mak ayah pat nu. Ronyo nak kalian nanu yo. Suah minta rezeki gerau. Nak kalian nanu gerau nu. Suah mudip ke gerau. Nak kalian nanu gerau nu. Suah tupah gerau. Karena hana gerau na bandua. Pedih tap udip lun mak. Pedih tat udip lun ayah. Siraga klik Nabi ke berangkat. Dalam riwayat tersebut disampaikan bahwa orang apabila diceritakan cerita Nabi Muhammad kepada umatnya, ummatun wahum yabqa, mereka menangis, maka malaikat yang menyaksikan akan mengucapkan rahmat kepada mereka. Geek malaikat mengadu ba Allah, ya Allah, long sedih tatat malamnya kejeut. Ada umat Muhammad yang mendengar ceritanya Muhammad, mereka menangis karena rindu kepada Muhammad. Berikan rahmat kepadanya ya Rabb. Dum tak cerita tentang Nabi. Tanya tekli, tanya Allah. Gekli malaikat. Gelake mohon ba Allah Ta'ala limpahkan rahmat kepada kita semua. Pedaitat udip Nabi ini. Beliau beranjak pergi berniaga, tapi Allah hadirkan bantuan dengan awan dia tu oleh. Singkat cerita, menikahlah Nabi dengan Khadijah. Yang paling sedihnya lagi adalah Siti Khadijah berkata kepada sebelum Isra Mi'raj. Siti Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad setelah menikah. Apa yang beliau sampaikan? Ya Rasulullah, long kalau menikah dengan ron, yang kau kaya ke? Gekun. Nyomandum harta long milik ron. Nyomandum harta long Muhammad milik ron. Gehibah li Khadijah. Mau puluh-puluh draw orang menyatahu ku orang paling kaya di Mekah. Kan hino di Luk Semawe, kaya di Mekah. Tapi gekun nyo harta milik ron Muhammad. Cukup istimewa kehidupan Khadijah gebi sidraw lako yaitu Nabi Muhammad. Dan Khadijah tidak pernah, Nabi Muhammad tidak pernah menikah dengan istri yang lain selama beliau dalam genggaman Khadijah, mempersunting Khadijah. Setia Nabi luar biasa. Bahkan Khadijah pernah nekun, ya Rasulullah, wate karab-karab waful Khadijah, watenya nanali harta gekun li Khadijah. Aku tidak punya lagi harta untuk membantu perjuanganmu ya Muhammad. Kalau engkau butuh tubuhku untuk engkau gunakan membawa ajaran Islam, maka siap tubuhku kukorbankan. So, Khadijah. Olehnya peristiwa yang sangat membuat Nabi sedih dan tidak ada duanya adalah sebelum proses Isra Mi'raj. Dengan meninggalnya paman tersayang Abu Talib. Umur Nabi kurang lebih watenya Isra Mi'raj si kurang tun kenabian. Sebelum Isra Mi'raj meninggal paman Abu Talib nyan hanapat pegahweh ne. Masa urang dra ne meninggal ayah ne. Ataupun yang tinggal dengan paman meninggal paman ne. Ataupun punya segi punya terpegah hidayah hina meninggal abi dah kena ju. Ana patli nomor nawa ilmu. Nabi Muhammad juga demikian. Dan sekaligus Abu Talib itu menjadi kepala suku. Diharapnya baru hana kenang elanya. Tidak ada orang yang mengganggu apabila ada kepala suku yang membentengi kita. So kepala suku Abu Talib meninggal dunia. Tidak ada lagi yang menjaga Nabi Muhammad. Watenyan orang Islam ditak-tak, ditek-tek, dipoh, diembargo luar biasa. Kenapa lepa kurma yang terpegah bunuh? Ibalut jarab paman Utsman bin Affan itu
anyaman yang terbuat dari pelepah kurma. Itu nyampe jangan wateli meninggal Abu Talib. Nasi dronan anak miat UBB gelah ta tempe. Gusi lima keji tamang Islam. Hana gebibu, hana gebi tapuang gebi warumo. Anak miat benom si gusi lima dah hoda ja. Dia keroda. Adanya Nabi gelewat sebuah rumah Yasir. Tombak perut bak perut. Langsung ikut Nabi. Kah mentah agama Islam, itop dengan tombak bak perut, eru darah, meruah perut luar. Berkekun le Nabi. Tanya orang merempok dalam surga. Nabi perhatikan sedikit demi sedikit umat Islam yang ada di kota Mekah dibuat tak ubahnya seperti binatang. Bilal bin Rabah cupit iup batai. Harap ancur tuling batai ko rayu. Olehnya lom diusi, dianiaya, dipo, ihu, itu, ita watenyan urang-urang Islam yang na di kota Mekah. Sehingga Nabi nucok umat Islam niu hijrah ke kota Habasyah, iaitu Ethiopia. Setiba di sana belum golom tru orang Islam katruk Ja'far, katruk Amar bin As golom tamang Islam. Disampaikan kepada Raja Najasyi di provokator bahawa orang Islamnya hanagot. Waktu itu orang Islam gede tegang Raja Najasyi. Tiba-tiba kebodoh Ja'far disampaikan Ja'far bin Abi Talib disampaikan dibacakan surah Maryam. Raja Najasyi orang yang berpahamkan agama Nasrani, yang mengagungkan Nabi Allah Isa, dibacakan surah Maryam, cerita terhadap Nabi Isa, luluh lantak hati Raja Najasyi nemo. Nah yang berpendapat tamang Islam, nah yang berpendapat hana mo'oh. Yang intinya watenyan baru geterimong umat Islam gelindungi li Raja Najasyi. Hijrah ke Habasyah. Nabi kemana? Nabi ke kota Taif. Bersama siapa? Zaid bin Haritsah. Sebelum datang Nabi ke kota Taif, sudah datang juga provokator. Pegah Nabi Muhammad nyampe ka dengar. Tapi di sana Nabi Muhammad betul-betul hanai dengar. Beda dengan kejadian di Habasyah. Waktu itu Nabi ke kota Taif, 10 hari beliau berdiam di sana, hana tahu permun. Lagi habis ceramah malamnya. Pegah haba culat mandu nutim dengar. Tapi cina bayangkan tu. Tak ceramah, saja buat draw pegah haba ke draw mati. Tak jauh depan lain, hanai dengar tadi. Mansabah tempat tu yang naik ke di Aceh hiluk semua haitim dengan waktu khutbah Jumaat mandu dan pegah haba. Ci bayangkan ki bawa ada. Nabi Muhammad waktu yang kasih pelihuro hana so permen nyom belanja-belanja karabe gekun Mbak Zaid bin Haritsah. Ya Zaid, hana guna ada yang tak menetap ini. Nyo akan de ada. Hana so tim patih dah yo. Padahal pakon urang yang na di kota Taif kaker hati karena katruh provokator. Bedah Nabi di pelihuro nak berangkat Waktu nak waktu karap truk bak gerbang Taif. Gerbang Taif itu jauh antara tempat berdiri Nabi dengan gerbang Taif kurang lebih 100 meter. Aja 100 meter. Tak kenju etnyo utimpang. 100 meter. Nanti bisa kita tampilkan apa kota Taif nanti setelah cerita. Setiba di sana dihadang oleh gerombolan raja dan pemuda. Muhammad hotaja lunna wow. Karak tenang Nabi pergi genejuk oleh-oleh. Anjewa oleh Muhammad menyegolom na imbalan. Nabi bayangkan seolah-olah nejuk oleh-oleh ataupun imbalan. Cidang Muhammad gepubut li Nabi. Mana bala tentaraku? Mana pemuda-pemuda yang kekar? Kejuk imbalan ke Nabi. Engkau datang tidak keundang, maka engkau pulang harus membawa imbalan supaya nak tingat belit ajak kena Muhammad. Di pedang bari dua boh seh tampit truk ba gerbang Taif. Dua boh saf orang muda-muda. Bebe tubuh tau. Hana tubuh bana lah, bebe tubuh si Aziz. Bebe no bate, satu gepal batu di tangannya. Puimat oyan. Bate. Bate Arab nanda. Manya bate hino batanyo tak pilih taud itibika kalang. Bate Arab
Oh tak ut tapi dah darah. Kerja hai batai kata itu leuro. Imat batai perjaro sabah batai. Cin bayangkan tu ci renungi. Sabah tapak Nabi langkah. Red batai tu muka. Raunun. Batai rom tega. Kenang muka ki banyum ci bayangkan. Tepo wajah. Tepo wajah. Tepo wajah. Wajah sidra urang yang tanyakan selawat tiura semalam lima bahkan lebih. Wajah yang urang tanya baca kisah. Wajah yang urang yang mampu bisyafaat kepada katanya. Wajah orang yang mampu rung tanya dari neraka. Wajah yang jamin surga kepada tanya. Wajah yang jud kepada Sayyidul Anam. Wajah sidra Nabi penutup. Wajah orang yang gemuliakan oleh Allah Ta'ala ban sigom alam semesta, pemilik dunia dan seisinya. Kenang batai. Batai raya bi genggaman jaro. Kenang bak muka nah Nabi. Hanabeh cerita lo. Golom gat iwa muka Nabi. Le tarom kiban kira-kira metarom raunun kiban muka ada. Pasti meretik uwi. Kalau lagi yang posisi golom balik wajah Nabi unun katruk batai dari wi. Coba. Nak jangan ribut Syah. Aisyah. Golom be wajah Nabi unun kenang dari kondisi retno kai tibit darah dan kontinu menuk-nuk laju-laju bak muka darah ru. Tanya tini batai kenang mesepah kenang bak oleh nyen luka ru darah kau le kenang bak oleh. Abi pernah watai ubud jamun kenang batai ubud mayang-mayang ngon biuk takai menyata luka je lagi luka tersingan mata silet tapi ru darah penuh sabah oleh sensitif bak oleh. Mancin bayangkan punya bino batai kenang bak oleh bak muka Nabi. Yang paling wah bak lidah Nabi puak. Ya Allah Tuhanku, baik nelaknat awaknya. Baik nelaknat awaknya. Baik hukum awaknya ya Allah. Bak lidah kata bagi kekenyan. Ya datat Nabi takut gebi. Getepu oleh Nabi. Ni tegi tekedi Nabi gelake mantang bacut. Ya Allah, nengko ke dewanya. Nelaknat awaknya. Mandum gejuk musibah ya Allah Taala. Tapi Nabi gegetun raw walaupun dicuru batai penyum sakit hana tau pegah nak samporonyo catatan sejarah Taif itu menjadi kota kenangan kepahitan sejarah perjuangan Nabi Muhammad. Hana dua. Taif paling berat. Perjuangan Nabi paling berat Taif. Ada na searching, na mita ba Google, na mita ba internet ba perjalanan Nabi paling payah, paling sukar dalam membawa ajaran Islam adalah di kota Taif. Watenya hana memadai ceruk wiunun. Tidra watuh pasukan dari likut itulah Nabi melungkop ke. Dan yang red ada kerikil. Cina bayangkan masa muka ada melungkop ro tu batai-batai tinju-tinju. Dalam hadis, dalam cerita yang Nabi baca, gepegah hinan. Bajai Nabi pun warna putih. Makanya malamnya Nabi pakai bajai warna putih. Bajai warna putih. Fahri kena ke. Bajai warna putih. Tapi tiba-tiba putihnya menggantung dengan warna darah. Cici bayak nak kalian mesti wate drama abang-abang. Yang baru kincu kenang dumna mewarna. Baru kincu kenang dumna mewarna bajai. Tapi Nabi darah tamsilan ji mesti leh yang main bola ataupun red lang lebung. Tapak orang-orang red lang lebung. Tiba-tiba hana nerah nejak aju te keramik kiban hi keramik. Kuto dan tinggal encit ke ya. Tapi sayang kan encit lehop tinggal wate Nabi ketebit dari kota Taif sirtung mente perjalanan. Darah tapak Nabi je saksi tinggal ketebit dari kota Taif bacut-bacut. Hana lepah tabayang kiban sedihnya. Hadah tahu ko kiban perjuangan Nabi ke danyo mendum. Tanya jino baru bacut tayu mahfai ka susah. Baru bacut gepekreh le gure kahe. Nabi Muhammad zaman hana dua. Hana seberapa cobaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad dengan orang-orang lain yang ada di seantero dunia. Sangat pahit dan sangat melelahkan. Watele dengan hai kejak le Nabi gepangke dua
dua dengan Zaid bin Harisah saling tolong menolong. Zaid bin Harisah juga lagainya. Tebit u gerbang Taif. Watele tebit gerbang Taif, watenya teduk Nabi melepop. Haik ni bedahli, tang karap mati. Wate buno pilihan Nabi harus jak hanjit dom. Karena meninggai Nabi menyawafut Nabi dalam perjalanan kota Taifnya. Agama hana solid teruskan. Bacu-bacu Nabi gejak. Dan ia mata hana putanya. Wah pakon dumno perjalanan dalam tamai ajaran Islam. Tapi Nabi tetap hana bengeh. Kebukti akhlak Nabi hana dua, le terbit dari kota Taif, terus bak gerbang, terus malaikat penjaga gunung Taif, Malikul Jabal. Pugakeun. Ya Muhammad, irfa yaddaka. Angkatlah tanganmu. Pintalah kepada Rabbmu Muhammad, gunung teh, bukit teh yang lungrom kepada suku Sakif. Nan tempat kota Taif, nan suku Sakif. Tempat gunung yang mana yang akan kutimpakan kepada mereka. Awatnya Nabi juga mentang makhlak. Maka hana perle balas kejahatan dengan kejahatan. Nabi gebalas kejahatan dengan kebaikan. Wahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah generasi yang tidak tahu keberadaan diriku ya Muhammad. Ya malaikat. Bek ne ilanya awaknya. Bah menai gede. Berdoa li Nabi, ya Allah, nepulahi di Taifnya generasi yang mampu memperkokohkan Islam. Sehingga sekarang di kota Taif itu dominan Islam seperti kita. Gekun li Nabi, ya Rab, ila man taqiluni au ila ba'idin yu'jimuni. Halam lungjak ya Allah. Pada tempat lain lun dia akan dihina kembali. Ana radin, saya ridha. Malam taghdab ilayya, selama drone ya Allah hana murka kepada lun. Kunci kesuksesan keberhasilan perjuangan Nabi adalah yang pertama akhlak, yang kedua keikhlasan, yang ketiga tidak pernah meninggalkan Allah dimanapun beliau berada. Yang tua praktek tanya. Waktu susah-susah tiga baik sampai Allah nyan gadah laudip. Singkat cerita, InsyaAllah di pertemuan lain akan kita bahas menyangkut dengan perjalanan Nabi. Umur Nabi 60 tahun. Sudah ada tanda-tanda. Nabi Muhammad wate gesi kurban terakhir. Padumbo. Nabi Muhammad gesi kurban yang terakhir padumbo. 60 lah. Nyan baktun uraya haji terakhir. 60 lah. 60 heboh. Itu mengisyarahkan 2 bulan setelah Nabi meninggal dunia baru gedepu wale perti wate 60 letun umur Nabi, watenya Nabi ke kurban 60 heboh. 60 heboh berarti 57 bote gesi le Sayyidina Ali. Itu mengisyaratkan. Silakan. Itu mengisyarat bahawa Nabi katru umu jatah yang kejut oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Watanya senang sahabat Bandung sahabat senang. Tahu yang tenang. Abu Bakar. Watanya ayat yang terakhir Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bandung sahabat, alhamdulillah agama Islam ka sempurna. Kabeh perjuangan gedanyo ka sempurna agama Islam, ka merdeka istilah gedanyo kabeh. Tinggal sampaikan kepada urur Bandung. Brop ru imata Abu Bakar. Gedanyang le Umar, ya Abu Bakrin pakan ron negeri. Menyagama kabi arti Nabi kakto ngan janji Allah. Mandum sahabat temo watenya. Nyagama ka sempurna, jatah Nabi katru lagi janji Allah. Yang selanjutnya 60 letun umur Nabi wate terakhir na isyarat Nabi ke tawaf wada, tawaf perpisahan. Hantam tawaf wada, no tawaf perpisahan. Alian dalam sabuk jamuan diundang. Orang yang khianat, ibu racun dalam makanan bak khauri. Watenya Nabi riwayat Nabi hana kenang racunnya.
Ge bantu le malaikat. Awak uru-uru Islam yang lain, watanya langsung le pajuh racun nyan meninggal dunia. Nah yang riwayat Nabi meninggal dari le pajuh racun nyan hana pahli ke. Nah yang pegah isi sihir ke. Tapi katruk jatah. Wate Nabi le ke tawaf wada. Leblah huro Nabi sakit. Mana trip? Leblah huro. Sakit pun Nabi manteng ke jamaah. Aso Nabi suum tapi Nabi ke jamaah. Wate karap toto ngan wafat Nabi pernah sabah masa ge tu mimbar gedeng. Inna lil mauti la sakarat. Oleh yang kepegah bak sahabat lung kalon mandum sungai mengalir ke datah. Kalian gekun lom li Nabi nyo pernah urung yang pernah lung sepot ilung hana tengaja orang nyotung bila. Nabi takut dan gebodo gekun tung bila cobalah. Menyenalung sepot jamun sepot balik. Menyenalung kun orang nyokun balik. Menyenalung elanya orang nyotung balik. Menyenalung cok harta orang nyocok balik. Gekun li Nabi. Watayan ketunyok terjaro siro pemuda. Long ya Rasulullah. Long nak cok jatah balik. Jamun pernah nak sepot guda kena ruang long. Gedang Nabi. Silahkan. Baik. Jamun nak sepot long hana pakai baju. Oh polong geklik mandum sahabat. Kop tega pemudanya. Nabi sakit. Kena meninggal itim buka baju gedang. Padahal kan yang tujuan. Le buka baju Nabi. Ibuka bajaji iwa Nabi bertepeh kulit ji dengan kulit Nabi. Ikun diraywa. Longnyo ahli surga karena tepeh kulit long dengan tepeh dengan kulit Nabi Muhammad. Gemo bandum sahabat yang lain. Hana orang yang hana klik wate oronyan. Bunau fikir gecok cambuk guna tepat Nabi rupaji guna wa supaya melepaskan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Yang gua Nabi rumah leuro kena wafat. Na pernah sabah masa Nabi pingsan hana netero. Wate Nabi hana netero, sahabat kata dang-dang di luar karena rumah Nabi dalam masjid. Rumah Nabi dalam masjid. Hana orang yang dang imum kecuali Nabi. Watenya najingu le Nabi le Abu Bakar. Nak pernah ni jenguk Abu Bakar nak persilahkan le Nabi silahkan. Nabi haid ni berdahli. Nabi nak pernah pingsan hote karap meninggal dunia. Tebit baksu Nabi. Inna lil mauti la sakarat. Mati nyo na sukrut. Pula genyo sakit sukrut maut. Nyo hana seberapa malik yang Muhammad. Wate uro karap tru geundang tu Fatimah. Tru Fatimah hurumo so Fatimah anak Nabi. Terus Fatimah rumah watenya terus Israel neperupa dengan wajah yang lain. Gekun bak Fatimah li Nabi. Ya anak yang jame yang terus luar adalah orang pepisah udip tanya. Orang peputuh kehidupan duniawiyah tanya. Geklik Fatimah. Ayah Bina pegah yang kengken drone pulih ke kelih Fatimah. Sedih datang. Ayah drone sidro ayah yang sangat lun sayang. Bina pegah yang kengken ayah anak. Lun sidro manusia akan lun wa Allah. Nyan kenyan yang truk orang yang pepisah kehidupan katanya. Geklik Fatimah luar biasa. Watele bet tamo anak. Geken le Siti le Nabi Muhammad. Kepa ayah hana trip padumbulin lehlung meninggal, lehlung wafat anak mentua, gatakan wafat pula. Watanya gekim lom Fatimah. Pakon karena menyakam wafat akan merempuk dengan Nabi Muhammad. Sakit bacut-bacut Nabi, bacut bandum permoh Nabi mesapat. Terus Siti Aisyah. Wate terus Siti Aisyah nekalan sabar-sabar. Hasan Husin ho watenyan aki Nabi kalepi. Wate aki Nabi kalepi. Artinya puan nyawang kamu lagi kita dari malaikat Israel urang paling kerih halepah kekalan natu Nabi yote dari.
Jibril tuah gemina. Gedanya oleh Nabi, Jibril, pakan handa pengendung watai ketarik nyawang. Pu jawab oleh Jibril, hal lepah long pengen kata Muhammad. Sedih tatalo, wah tatalo Muhammad. Dan kalian kata ketarik nyawang li malaikat Israel. Urangnya punah pinta kata bahlun petruk ba Allah Ta'ala. Pu geken li Nabi. Saboh pinta lun Jibril. Kiban keadaan umat lu. Bagaimana kondisi umatku di akhir zaman? Bagaimana kondisi umatku di akhirat nantinya? Akankah mereka dimasukkan dalam surga atau kepedu dalam neraka oleh Allah Ta'ala? Nyan hana pre-pre terlintas dari pikiran lun wahai Jibril. Jid Muhammad cinolong lu tanya ba Allah. Gebedah Jibril tanya ba Allah Ta'ala, ya Rab, Muhammad siap sekali untuk kembali ke hadiratmu. Tapi Muhammad bertanya, apa jaminan yang engkau berikan untuk umatnya? Oh nyan permintaan Muhammad ya malaikat, iya ya Rab. Dalam sebuah hadis kudusi disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Allah nekun, basyirhu ya Jibril, sampaikan wahai Jibril, innal jannata muharramatun alal umam hatta tadkhuluha ummatuh. Pegah ba Muhammad, syurganya aku haram bagi umat-umat yang lain segala Muhammad umat Muhammad tamong dalam syurga. Rab meninggai Nabi mentang fikir katanya Furqan. Rab meninggai Nabi mentang fikir katanya Wanif. Rab meninggai Nabi mentang fikir katanya kepada wahai Habibi, wahai anak mertuah yang nadi anala. Rab wafat Nabi, yang terlintas di kalimatnya adalah ummati, ummati. Kiban keadaan anak long? Anak tanya. Kiban keadaan Sayyidina Ali? Anak tanya. Yang ditanya oleh Nabi adalah kiban keadaan umat lu. Tanya mendung. Anak tenang Nabi ni wa Allah menyegelam gujuk jaminan oleh Allah. Maka dalam sebuah riwayat pendapat ulama, mandum orang yang mengucap kalimat syahadat akan kepertamang dalam syurga oleh Allah. Walaupun na yang kesiksa ile, tapi ending menyatanya dalam Islam akan kepertamang dalam surga berkat doa Nabi Muhammad. Nah orang watai melinggai wajah tekim pakon karena bandum. Laginya sakit sekurut maut Israel. Nya paling ringan Muhammad. Kiban lam kumat lu. Omah berat lam Muhammad hantu orang pegah. Menyelaginya wahai Israel. Cipedu mandu mata kok long. Kita tanggung oleh Nabi. Siksa sekurut maut tadi. Ulama-ulama yang kemelinggai, aulia-aulia yang kemelinggai bandum. Tenang ke je. Nabi ke berdoa jamun. Baik sakit sekurut maut umat lu. Bahlung yang tanggung. Sokun Nabi. Orang apa yang dia fikir terhadap agama Islam. Mulai malamnya, kenapa ini perlu disampaikan supaya kita sadar bahawa apapun yang kita lakukan malam ini, mengkaji Al-Quran, bersimbah peluh dengan agama, kajian kitab kuning, belum ada apa-apanya dengan perjuangan Nabi dalam membawa ajaran Islam demi kemudahan kepada kita. Hanak golamna apapun dengan balasan tiket jaminan yang dilakai oleh Nabi Muhammad wa Allah Ta'ala bandum tanya utamang surga. Watenya alih pinta meninggai Nabi Muhammad. Wate meninggai beda tamang Aisyah, tamang Fatimah pat gecum Nabi. Ba'dadah gecum ba'dadah dengan ru imata. Bedah tamang Aisyah pat gecum. Talak bak wajah Nabi. Perpisahan dengan suami yang terakhir. Perpisahan dengan suami yang paling dicintai. Oleh yang lom tamang Hasan dengan Husain. Gecok jaro Nabi. Mantau ubud. Hana tepu-tepu bilang. Mantau main Nabi. Gecok jaro Nabi. Gepli bak wajah. Tu bayang kakek lu hanali. Watenya terus berita bak Umar bin Khattab orang paling Umar bin Khattab orang paling keruh. Umar bin Khattab tidak ada yang mampu mengalahkan gulat mereka. Beliau di Mekah ganyan paling dan orang lain menyatru Umar ya. Baiklah orang jen ya ke Umar bin Khattab.
Waktu terus berita Pak Umar bin Khattab pugakun yang pegah Muhammad meninggal kuta. Yang pegah Muhammad kawafut kupa. Yang pegah Muhammad hanale uronyo kucang. Gekun le Umar bin Khattab pakot. Han lepah getrimang Nabi wafat. Han pah getrimang Nabi hanale. Han beh pikiran orang bayangkan. Han tro bayangkan Muhammad hanale han lepah. Dumnan kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad. Gahayu-ayu pedeng Umar bin Khattab. Matanya nyantruh Abu Bakar. Umar, hana Abu Bakar halun rimang. Muhammad hana meninggal nyan gepu istirahat sekali Allah Taala akan udah belum. Umar, dengalung Umar. Gekele Abu Bakar. Gebaca ayat Abu Bakar. Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia yang akan meninggal, mati dan dibunuh dalam peperangan sama seperti kita ken malaikat. Akan ketarik nyawa oleh Allah Taala. Waktu lagi baca ayatnya baru tedu Umar bin Khattab halepah ke pegabah. Dum Umar yang behu. Tanya kena kereh kadang-kadang na urang waktu melinggayah hana geklik pakan karena urang reman. Urang-urang yang behu waktu melinggayah hana geklik. Orang yang tegar, na orang yang kepetun klik, kepetun kejut supaya orang lain baik klik. Tapi Umar bin Khattab hana dua orang yang paling kereh dalam dunia. Umar bin Khattab salah sidro. Tapi Umar bin Khattab halepah getrimang kepergian Nabi Muhammad. Pakon karena gemeh perubahan, karena gemeh akhlak, langsung gerasakan le sahabat kiban kepribadian yang sangat sempurna hana kurang matabawate pun terhadap kehidupan Nabi Muhammad yang dipraktekkan kepada sahabat. Tapi setidaknya bisa merefleksi hati-hati Nabi yang kakreh, hati-hati Nabi yang belum sadar, hati-hati Nabi yang pegah sabi bahawa hek tak tafai Quran, hek tak belajar agama. Nabi Muhammad hana kepegah hek otegemi agama Islam gedenya. Nabi Muhammad tidak pernah beliau protes. Nabi Muhammad tidak pernah beliau mengeluh dalam membawa ajaran Islam. Sepahit apapun beliau tetap bersedia.